Banjir besar Kabupaten Balangan, akses Paringin Halong terputus. Banjir di Awayan, Polres Balangan salurkan bantuan. Distribusikan bantuan ke wilayah terdampak, Dinas Sosial dirikan dapur umum. 76 pengurus Himpau di Balangan dilantik. Ketua Himpau di Kalsel tekankan peningkatan kinerja. Balangan terapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Hajah Nadia, berikut batarbangan selengkapnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, banjir di Kabupaten Balangan kali ini hampir melanda seluruh kecamatan. Salah satunya Desa Ninian, Kecamatan Juwai. Diketahui bersama Desa Ninian sendiri adalah jalur penghubung antara Kecamatan Paringin dengan Kecamatan Halong. Dan saat ini akses tersebut tidak dapat dilalui para pengguna jalan, baik pengguna roda 2 maupun roda 4. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, banjir di Kabupaten Balangan kali ini hampir melanda seluruh kecamatan. Salah satunya di Desa Ninian, Kecamatan Juwai. Diketahui bersama, Desa Ninian sendiri adalah jalur penghubung antara Kecamatan Paringin dengan Kecamatan Halong. Dan saat ini akses tersebut tidak dapat dilalui para pengguna jalan baik pengguna roda 2 dan roda 4. Kepala BPBD Balangan Alif Yosfahlov di Paringin, Jumat 15 Januari 2021 menuturkan, hampir semua kecamatan di Kabupaten Balangan dilanda banjir, yakni Kecamatan Halong, Kecamatan Juwai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Awayan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Paringin, dan Kecamatan Paringin Selatan. Terjadi banjir di beberapa kecamatan, khususnya di Kecamatan Halong, Kecamatan Juwai, terus Kecamatan Tebing Tinggi, di Kecamatan Awayan kemarin yang terjadi, dan hari ini ada di Kecamatan Juwai yang cukup parah karena merupakan tumpukan, karena kan daerah Juwai ini daerah cekungan. Jadi di sini hari ini hari kedua cukup parah terjadi, dan malah ada yang desa-desa yang tidak pernah banjir sebelumnya, seperti Damida Bawah, Kecamatan Paringin, hari ini juga ikut banjir gitu. Alif mengimbau agar masyarakat selalu waspada dalam menghadapi banjir tahun ini. Karena menurut data dari BMKG, di wilayah Kalimantan masih diselimuti awan yang cukup tebal, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi hujan kembali. Muhammad Andri Maulana melaporkan untuk tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Polres Balangan salurkan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Awayan, Kamis 14 Januari 2021. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, Polres Balangan salurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di Kecamatan Awayan, Kamis 14 Januari 2021. Bantuan yang diberikan berupa sembako terdiri dari 1 paket beras dan 1 kardus mie instan dengan total 300 paket beras dan 300 kardus mie instan. Sehingga dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan pihaknya menerjunkan sedikitnya 100 personil untuk mengecek langsung situasi di lapangan. Di tempat yang sama pula, AKBP Nur Hamid juga langsung meninjau posko banjir serta membagikan 400 bungkus nasi kepada warga yang terdampak. Di sisi lain juga kami sudah menyiapkan posko-posko di masing-masing kecamatan yang terdapat banjir, sehingga nantinya apapun kendala yang dihadapi oleh masyarakat, insya Allah kami dari kepolisian, TNI, dan BPBD akan melayani itu semuanya. Di tempat yang sama, Muhran, salah satu warga yang terdampak banjir, ungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak yang turut membantu warga yang sedang mengalami banjir. Sampai Lintuhut belum pernah, yang sedalam begini belum pernah. Oh, ini baru pertama-tama? Yang belum pertama yang sedalam begini. Muhran berharap semoga ke depan ketinggian banjir segera surut agar aktivitas bisa pulih kembali. Di Kecamatan Awayan ada 6 desa yang terdampak banjir yang merupakan kiriman dari Kecamatan Tebing Tinggi ini. Di antaranya ada Desa Putat Basiun, Badalungga, Awayan Pasar, Badalungga Hilir, Muara Jaya, dan Pulantan. Dengan total rumah yang terendam sebanyak 532 buah rumah yang terdampak. Sekitar pukul 8.30 WITA, air mulai menggenangi jalan serta rumah warga juga tempat ibadah dan sekolah yang ada di sekitar dekat sungai. Muhammad Andre Maulana melaporkan untuk tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Sosial Kabupaten Balangan dirikan dapur umum untuk membantu masyarakat yang wilayahnya terdampak banjir cukup parah di Kecamatan Juai dan Halong. Dinas Sosial Kabupaten Balangan dirikan dapur umum untuk membantu masyarakat yang wilayahnya terdampak banjir cukup parah di Kecamatan Juai dan Halong. Bantuan dari perusahaan, Polres Balangan, Kodim 1001 Amuntai Balangan, dan masyarakat yang diserahkan dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial untuk kemudian dikelola oleh Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Balangan. Ribowo menjelaskan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Sosial membantu masyarakat dalam permasalahan sosial. Kita punya alat dapur umum yang kami konsentrasikan di daerah yang bencananya paling parah, yaitu di wilayah Juai Halong. Sehingga dapur umum kita sampaikan ke sana. Nah, dapur umum kita letakkan di sana pada malam Jumat. Dapur umum sudah didirikan Kamis malam 14 Januari 2021 dan sampai saat ini sudah dapat difungsikan dengan baik. Ribowo mengatakan yang mengoperasikan dapur umum dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Kampung Siaga Bencana, TNI, Polri bersama-sama mengelola maupun mendistribusikan makanan. M. Andre Maulana dan Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pengurus daerah dan pengurus cabang Himpau di Kabupaten Balangan, masa bakti 2020-2024, dilantik di Gedung Mayang Maurai, Selasa 12 Januari 2021. Pengurus daerah dan pengurus cabang Himpau di Kabupaten Balangan masa bakti 2020-2024 dilantik di Gedung Mayang Maurai Selasa 12 Januari 2021. Dari 76 orang pengurus daerah dan cabang Himpau di Kabupaten Balangan, ada 12 orang pengurus kabupaten dan 64 orang pengurus kecamatan. Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Hasmiati yang mewakili Bupati Balangan Ansyarudin, dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Himpaudi dan seluruh lembaga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Balangan, para pendidik dan para pemerhati pendidikan usia dini atas peran sertanya dalam mengembangkan karakter generasi belia bumi Sanggam. Bunda PAUD Kabupaten Balangan, Nur Sidah Ansyarudin mengharapkan agar para pengurus yang baru dilantik agar benar-benar menjalankan program dengan amanah dan ikhlas. Sehingga kami berharap kepada para pengurus yang baru dilantik nantinya agar benar-benar menjalankan program dengan amanah, ikhlas, dan kreatif, inovatif, serta juga berkarakter untuk
membina anak didik di sekolah masing-masing nantinya. Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Kabupaten Balangan Debbie Rustantia Elinda mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan pengurus Himpaudi. Dengan adanya pelantikan ini, pengurus bisa bergerak untuk memajukan seluruh tenaga kinerja pendidik. Alhamdulillah, perasaan kami merasa bersyukur ya, karena dengan dilantiknya ini kami bisa bergerak untuk memajukan seluruh tenaga pendidik yang harusnya di PAUD, bisa memajukan karakteristik seluruh pendidik dan memajukan kinerja mereka. Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mutu lembaga pendidikan anak usia dini perlu ditingkatkan melalui akreditasi untuk mengukur mutu lembaga dan kompetensi guru PAUD. Hal ini diungkapkan Ketua Himpaudi Provinsi Kalimantan Selatan, Rabiatul Adawiyah saat ditemui usai pelantikan pengurus Himpaudi Kabupaten Balangan di Gedung Mayang Maurai, Selasa 12 Januari 2021. Mutu lembaga pendidikan anak usia dini perlu ditingkatkan melalui akreditasi untuk mengukur mutu lembaga dan kompetensi guru PAUD. Hal ini diungkapkan Ketua Himpaudi Provinsi Kalimantan Selatan Rabiatul Adawiyah saat ditemui usai pelantikan pengurus Himpaudi Kabupaten Balangan di Gedung Mayang Maurai, Selasa 12 Januari 2021. Rabiatul Adawiyah mengatakan organisasi Himpaudi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan profesionalitas guru-guru PAUD. Oleh karena itu, komitmen untuk meningkatkan kualitas sangatlah penting dalam memajukan kualitas pendidikan pada anak usia dini di Kabupaten Balangan. Rabiatul menekankan Himpaudi dituntut untuk bisa melakukan berbagai inovasi program di saat pandemi, serta harus bisa berupaya dalam melakukan setiap kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan. Rabiatul juga berpesan agar Himpaudi Kabupaten Balangan tetap mampu bergerak meski berada di situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Dengan masih adanya beberapa kendala pada pembelajaran tatap muka yang mengharuskan para murid untuk melaksanakan sistem belajar dari rumah, maka disitulah diperlukan kemampuan guru untuk menyusun strategi pembelajaran daring agar tetap berhasil meski pada level PAUD. Kendalanya itu ya banyak faktor ya. Faktor dari segi internal itu dari gurunya sendiri, mampu nggak mengelola pembelajaran secara daring itu. Kemudian faktor eksternalnya itu adalah dari murid, dari orang tua ya. Apakah mereka juga mau bekerja sama, karena kunci kesuksesan belajar dari rumah itu adalah kolaborasi. Mulai dari tingkat pusat Himpaudi ini, tingkat provinsi, tingkat daerah itu kami melaksanakan BIMTEK BDR, bimbingan teknis BDR belajar di rumah. Bagaimana seorang guru PAUD itu mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengelola pembelajaran dari rumah. Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Satgas Penanganan COVID-19 menggelar apel gabungan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di halaman kantor BPBD Balangan, Rabu 13 Januari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Hajah Nadia mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Satgas Penanganan COVID-19 menggelar apel gabungan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di halaman kantor BPBD Balangan Rabu 13 Januari 2021. Apel yang diikuti personil gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, dan anggota TRC BPBD Balangan ini adalah dalam rangka persiapan PPKM yang akan dimulai dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Ali Ahmad Satriadi, menyampaikan untuk PPKM ini sama seperti kegiatan pelaksanaan operasi justisi maupun operasi penegakan disiplin sebelumnya. Dan ini dilakukan untuk membiasakan masyarakat dalam mempedomani prokes. Ini tujuannya untuk menghindari
terjadinya gelombang kedua dari penyebaran COVID-19. Sehingga nantinya untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan sebenarnya sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Hanya saja ini kita lebih intensifkan lagi ya untuk kegiatan-kegiatan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Untuk sasarannya yang pertama ya ruang-ruang publik seperti tempat ibadah, kemudian pelaku usaha yang mempunyai potensi akan menimbulkan kerumunan. Nah, sehingga di situ kita intensifkan sehingga pedoman protokol kesehatan tetap dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Ali Ahmad menyatakan upaya bahwa kegiatan akan dilaksanakan setiap hari secara terintegrasi dan bersinergi di bawah Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan dengan harapan penyebaran virus bisa dibatasi. Senada dengan hal tersebut, Wakapolres Balangan Kompol Tukiman menuturkan hal ini dilaksanakan utamanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak berkerumun. Beberapa yang menjadi atensi yaitu tidak terjadi kerumunan, khususnya yang nanti di tempat ibadah kita melakukan edukasi karena ada komunikasi, informasi dan edukasi. Nah ini tentunya juga nanti ada pembatasan di tempat ibadah, akan penempelan berupa stiker yaitu tanda silang untuk pelaksanaan pembatasan. Kompol Tukiman menambahkan kegiatan ini bukan saja dilaksanakan di kabupaten, namun sudah diinstruksikan ke seluruh jajaran Polsek dan Koramil serta kecamatan yang ada di Balangan. Untuk kegiatan yang berlangsung selama 2 minggu ini, informasinya juga akan ditingkatkan lagi. Dari yang awalnya 1 kali kegiatan menjadi 3 kali kegiatan penegakan, yakni dari siang, sore, dan malam. Nanda Yuliarti dan Ahmad Fajri melaporkan untuk tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.